Kami bersyukur Tuhan. Tuhan menjanjikan kemenangan atas kami semuanya. Karena kami tahu persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di kayu salib. Dan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Karena itu kami akan menang karena Tuhan sudah memenangkan peperangan bagi kami. Kami akan aman-aman saja bahkan di tengah keadaan yang tidak nyaman. Kami bersyukur Engkau setia, Engkau mengasihi kami, mempedulikan kami lebih daripada kami mempedulikan diri kami sendiri. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematiannya dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya minta maaf karena datang terlambat. Tadi ada pelayanan dari pagi, lanjut pelayanan online, kemudian ada meeting dengan jemaat dengan beberapa orang dan saya datang ke sini terlambat. Dan nanti saya juga minta maaf karena habis khotbah saya harus cepat-cepat pergi ke tempat lain karena saya mau ke dokter untuk cek jantung saya gitu. Belum tentu sakit gitu. Biasanya jantung saya itu deg-degan kalau tanggal 10 waktu bayaran KPR itu kan ya. Ada tagihan KPR biasanya deg-degan. Ini sudah dibayar kok tetap deg-degan gitu. Ternyata ada tagihan lainnya. Oke. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Curse in Disguise, ya, yang kalau diterjemahkan kurang lebih selamat hari kemerdekaan. Nah, curse in disguise itu artinya adalah kutukan yang tersamar. Nah, kutukan yang tersamar. Kita seringkali mendengarnya bukan curse in disguise, tapi blessings in disguise. Berkat yang tersamar atau berkat yang terselubung. Misalnya nih, kalau blessings in disguise itu gini. Ada orang jalan gitu, terus tiba-tiba dia jatuh. Pada waktu dia jatuh barangnya ikut jatuh di lantai. Pada waktu dia menunduk untuk mengambil, ternyata ada cowok juga yang menunduk membantu mengambilkan. Lalu mata ketemu mata, di zoom in zoom out kayak sinetron Indonesia gitu. Lalu lama-lama jatuh cinta. Dari jatuh akhirnya cinta. Itu namanya blessings in disguise. Berkat yang terselubung. Kelihatannya bukan berkat. Jatuh ya kan. Tapi ternyata berkat. Setelah jatuh akhirnya jatuh cinta. Makanya kalau kita mungkin punya anak. Masih belum punya jodoh. Masih belum punya pasangan. Dinasehati supaya lebih sering jatuh. Siapa tahu setelah jatuh menemukan cinta. Dicoba saja ya Bapak Ibu. Nanti pas saya khotbah lagi ke sini tolong diupdate kabarnya ya. Bagaimana? Sudah patah semua belum tulang-tulangnya ya. Itu namanya blessings in disguise. Tapi sore ini saya tidak akan bicara tentang berkat terselubung, berkat tersamar. Saya bicara tentang kutuk yang terselubung, kutuk yang tersamar. Maksudnya apa? Kadang-kala ketika Tuhan memberi sesuatu kepada kita, kita bilangnya berkat. Tapi kalau kita tidak mengelola berkat dengan baik, maka berkat bisa menjadi jerat untuk kita. Berkat bisa menjadi jerat kalau kita tidak mengelola berkat. Dan sayangnya di banyak gereja yang lebih banyak dikhotbahkan itu adalah bagaimana mendapatkan berkat. Bagaimana mendapatkan berkat. Bukankah tema-tema khotbah yang Bapak Ibu Saudara sukai adalah bagaimana bisa kaya tanpa bekerja. Bagaimana bisa pintar tanpa belajar. Benar gak sih? Tema-tema itu yang kita cari. Tapi sangat jarang kita diajar bagaimana mengelola berkat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana kita mengelola itu. Dan itu yang akan kita pelajari sore hari ini. Mari kita memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah tidak hidup kita itu seperti roller coaster? Roller coaster itu mainan wahana yang naik turun begitu. Pernah tidak? Baru aja di atas, tiba-tiba di bawah gitu. Atau baru di bawah, tiba-tiba di atas gitu.
Pernah tidak? Nah, kalau Bapak Ibu pernah naik roller coaster, saya sih ragu, banyak yang pernah. Tapi seandainya pernah, saya tanya bagian tersulitnya di mana? Di atas atau di bawah? Apa? Bagian atas. Kenapa bagian atas paling sulit? Takut jatuh. Takut jatuh. Padahal siapa tahu setelah jatuh terus ya. Siapa tahu ya kan. Nah, kita biasanya ngomong gini, paling menakutkan itu ketika ada di atas. Dan saya setuju sih. Paling menakutkan kalau naik roller coaster itu di atas. Begitu pula dengan berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Ketika kita punya banyak berkat, kelihatannya kita sedang ada di atas. Tapi hati-hati kalau kita tidak mengelola berkat itu, nanti berkat itu bisa menjadi jerat bagi kita. Dan kita perlu belajar bagaimana mengelola berkat Tuhan. Kita akan belajar dari Keluaran pasal 16, yaitu tentang Tuhan memberi makan bangsa Israel. Pakai apa? 5 roti dan 2 ngawur ya, bukan itu Tuhan Yesus di perjanjian baru. Di Keluaran 16 bukan Bapak Ibu, ceritanya bukan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan memberikan apa? Mana dari surga. Jadi dikasih roti dari surga. Kalau pagi dapatnya roti, kalau sore dapatnya apa? Burung puyuh, benar ya? Burung puyuh, itulah sebabnya bangsa Israel yang keluar dari Mesir semuanya mati. Gak ada yang sampai ke Kanaan. Gak ada yang sampai ke Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa gak sampai ke Kanaan? Karena kebanyakan burung puyuh kolesterolnya tinggi, terus kena stroke. Pinter mengarang ya semuanya ya di sini ya. Mengarang indah ini saya duga pelajaran bahasa Indonesianya 90 semua ya di sini ya. Mereka diberi makan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu ceritanya seperti apa sih. Mari kita mulai dulu di Keluaran 16 ayat 1. Keluaran 16 ayat 1 bunyinya begini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Perhatikan nyampainya kapan? Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Hari ke-15, bulan kedua. Tiba-tiba ada masalah. Nggak ada makanan. Padahal baru saja 2 bulan sebelumnya mereka menikmati mujizat Tuhan yang luar biasa. Bangsa Mesir ditulai sebanyak berapa tulah? 10 tulah, weh luar biasa. Lalu setelah ditulai, bangsa Israel dibawa keluar melewati Laut Teberau. Wih, keren banget. Jadi hidupnya mereka itu kayak mujizat, 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 mujizat. Selama 1 bulan full penuh dengan mujizat, lalu keluar dari Mesir. Setahun, sebulan setengah setelah itu, mulai ada masalah. Itu yang saya bilang roller coaster. Hidup kita itu kadang-kadang seperti itu. Baru aja senang, tiba-tiba bermasalah. Atau sebaliknya bermasalah, tiba-tiba diangkat Tuhan. Saya pernah mendengar berita gembira dan berita duka cita hanya berselang beberapa jam saja. Yaitu pada waktu salah satu mahasiswa pendengar di sekolah kami STT Amadius memberi kabar sukacita. Dia punya anak yang baru. Dan anaknya ini sengaja operasi sesar dipaskan dengan ulang tahun saya. Jadi karena saya ulang tahunnya 23 November, dicatat ya. Siapa tahu kepengen ngasih kado saya. Nah, nggak usah catat lah, nanti saya ingatkan. Nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat ya. Oke, pada waktu ulang tahun saya dipaskan dan saya diminta untuk memberi salah satu nama. Nama kan ada nama depan, ada nama keluarga, ada nama tengah. Saya juga diminta untuk memberikan namanya itu. Jadi panggilannya itu adalah nama dari saya. Dapat kabar, puji Tuhan bayinya lahir. Wah, kita senang. Gak lama kemudian dapat kabar, bayinya meninggal dunia. Baru aja naik, turun.
Pernah nggak sih kita mengalami gitu? Nikah gitu, wah baru nikah, wah tiba-tiba bermasalah, bener nggak? Kalau baru nikah bermasalah, biasa. Karena lagunya pernikahan loh, coba. Pada waktu nikah zaman Bapak Ibu Saudara nikah ya, lagunya apa? Deng 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 deng, bener nggak sih? Itu judul lagunya apa? Dendeng, ya bener dendeng ya, dendeng. Tergantung nanti dendengnya sapi atau dendengnya ayam ya, tergantung. Tapi memang judulnya dendeng ya. Orang Indonesia itu bunyi apa ya namanya itu. Saya tuh sampai heran kok. itu itu kalau saudara dengarkan, itu namanya wedding march gitu. Jadi march untuk wedding. Nah, march itu biasanya dipakai pada waktu orang mau apa? Mau perang. Dang 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 dang, malah seneng. Pernikahan itu mulai peperangan, nggak percaya. Nikah seneng, ya kan? Bulan madu seminggu setelah itu gegeran. Saya nikah dengan istri saya, waduh setahun pertama seperti neraka, ngerti nggak? Seperti neraka. Tapi ya puji Tuhan, tahun-tahun berikutnya kami berdua sudah terbiasa di neraka. Jadi nggak terasa seperti neraka ya. Kita bisa menikmati gitu karena udah biasa tiap harinya begitu ya. Gitu, katakan amin. Loh, pendeta susah malah amin ya kan. Nah pada saat bangsa Israel itu menghadapi masalah nggak punya makan, Tuhan kasih tahu, jangan khawatir, kamu nggak bisa makan, jangan khawatir. Tuhan akan kirim makanan. Jadi Tuhan akan kirim makanan enak. Gak usah pakai GrabFood, gak usah GoFood. Tuhan langsung kirim makanannya. Yaitu pagi roti yang disebut mana dan sorenya burung puyuh. Tapi Tuhan nambahkan begini, ini yang menarik. Pada saat Tuhan memberikan, sebetulnya ini adalah ujian dari Tuhan. Ini adalah ujian dari Tuhan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, saya bacakan ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Wah, apa gak lemu kan hujan roti. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kucoba di sini terjemahannya kurang pas. Harusnya kuuji. Karena Tuhan itu nggak bisa mencobai dan Tuhan tidak bisa dicobai menurut Yakobus 1. Yang tugasnya mencobai itu adalah iblis. Tuhan itu menguji, iblis itu mencobai. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita lagi jalan-jalan pagi, nemu duit 5.000 jatuh. Hati-hati, itu pencobaan, itu kan duitnya orang. Lalu jalan lagi nemu 100.000. Nah, ambil aja itu berkat Tuhan. Pokoknya kalau 100.000 nggak peduli berkat Tuhan atau pencobaan, sikat semuanya gitu kan. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau kita ada kemungkinan kembalikan, ya dikembalikan ya kan, dikembalikan. Saya pernah ketemu uang 100.000. Wih, saya ingat. Harus dikembalikan. Jadi saya balik posisinya. Setelah itu baru saya ambil. Ya kan dikembalikan dulu. Jadi kembalikan. Setelah dikembalikan baru kita ambil uangnya. Kan gitu ya. Gitu ya. Sudah tahu cara menjadi kaya sekarang ya. Orang Kristen itu kadang-kala gitu ada pendeta loh. Saudara mosok Isa bilang begini. Saya itu kepingin belikan barang untuk anak saya. Tapi saya nggak punya duit. Tapi Tuhan buat mujizat. Waktu saya nginep di hotel, buka laci. Loh, kok ada barang yang dimaui anak saya? Berarti ini mujizat. Itu bukan mujizat, itu maling namanya. Ngerti nggak? Karena itu milik tamu sebelumnya. Bener nggak sih? Ya harusnya lapor sama pihak hotel. Nanti kalau ada orang yang kehilangan barang, suruh telepon saya. Jadi nanti saya akan uji dulu. Sebab kalau ditaruh di hotelnya belum tentu juga nyampe ke yang punya kan. Jadi diomongin, saya menemukan barang. Tapi saya nggak mau kasih tahu Bapak. Ya Bapak nanti yang nebak-nebak kira-kira barang apa. Ayo barang apa. Nah gitu. Nanti kalau ada yang merasa kehilangan, suruh telepon saya. Nanti saya akan cek. Kehilangan apa?
jam itu. Nah terus ditanya jamnya merek apa, warnanya apa. Intinya kalau bisa kita kembalikan ke yang punya ya kita kembalikan ke yang punya. Karena kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu selalu memperhatikan orang lain lebih daripada diri sendiri. Karena Allah memperhatikan kita itu jadi manusia buat kita. Bayangkan kalau Tuhan gak peduli dengan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang selamat. Nah bangsa Israel ini akan dikasih berkat Tuhan. Tapi Tuhan akan menguji mereka. Setelah dapat berkat Tuhan mau tahu tuh. Mereka bisa mengelola berkat atau tidak. Dan bangsa Israel diajar 3 hal. Yang pertama apa? Belajar untuk mencukupkan diri. Tuhan berkata begini berkali-kali di ayat 16. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 18. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tuhan itu memberikan itu hujan roti. Berarti persediaannya banyak sekali. Tapi Tuhan berkata begini. Satu orang satu. Kalau satu keluarga isinya 20 orang. Berarti satu keluarga dapat 20. Kalau satu keluarga cuma 2 orang dapatnya 2. Tapi sama-sama tidak kekurangan. Karena satu orang cuma boleh mengambil 1 gomer saja. Tuhan itu ingin kita belajar mencukupkan diri. 1 orang 1 saja. Loh kan sayang masih banyak. Tuhan lagi menguji kita. Sudah belajar mencukupkan diri. Berapa banyak orang Kristen tidak bisa mencukupkan diri. Tidak bisa membuat pesta ulang tahun anak. Bela-belain sampai pinjol. Untuk ulang tahun anak, bayangin gak sih? Ulang tahun itu bukan kebutuhan. Memang kalau anaknya tidak dirayakan ulang tahunnya, besoknya mati. Enggak kan? Ya tetap hidup kan? Berarti merayakan ulang tahun kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Buat apa? Untuk semua yang keinginan, buat apa? Kita itu pinjam-pinjam orang, buat apa? Beberapa orang gak bijaksana, punya utang sama orang, malah liburan. Itu pernah tuh. Ada orang yang kasih utang, lapor ke saya. Nunjukkan fotonya. Pak, lihat Pak. Orang itu punya utang sama saya, tidak pernah dibayar. Sekarang dia liburan di Bali, makan di pinggir pantai. Makannya stick, difoto, ditaruh di Facebook, ditaruh di Instagram, di media sosial. Yang kasih dia utang, di rumah makannya tempe sama pindang. Itu handphonenya nggak dibanting aja sudah lumayan ya. Emosi loh saudara, bener nggak sih? Coba bayangkan saudara kasih utang orang, saudara di rumah, orangnya liburan, terus utangnya nggak dibayar, emosi nggak? Apalagi dia makannya di pinggir pantai. Kan saudara kepengen dia makannya di dasar laut, bener nggak sih? Sekalian, nggak usah keluar-keluar dia di sana ya kan? Berapa banyak di antara kita gak bisa mencukupkan diri di dalam segala hal. Ikut-ikutan kredit, mencekik leher, ngerti gak sih? Janganlah. Kalau belum waktunya buat apa? Hutang yang sampai membuat kita tuh kesulitan bayar gitu loh saudara. Jangan. Hutang itu jangan sampai kita kesulitan bayar. Jangan sampai kebebasan kita untuk mengatur masa depan. Jangan sampai sukacita kita itu hilang gara-gara cicilan. Kecuali kalau saudara membayarnya tidak dengan susah payah. Nggak apa-apa. Berarti itu berada di dalam kekuatan saudara. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Orang lain punya ini, punya itu. Biarin saudara. Gak usah iri sama orang lain. Kadang-kala kan kita ini iri sama orang lain. Orang lain sudah punya, masa saya gak punya. Dan orang lain seringkali juga manas-manasin kita. Itu kan ada itu. Ada tante-tante ngomongin satu anak. Dia umurnya hampir 40. Belum punya anak. Diomongin, belum punya istri. Diomongin, kamu umur berapa sekarang? Hampir 40 AI. Loh,
Belum punya pacar. Belum nikah berarti. Belum. Wah, anaknya AI seumur kamu. Anaknya sudah 2. Mosok kamu gak kepengen kayak dia. Terus orangnya jawab, AI sekarang umur berapa? Oh, AI sudah 65. Oh, umur 65. Mama saya sudah ada di surga bahagia sama Tuhan. Mosok AI gak kepengen. Kita ini kadang kala kepengen ikut-ikutan orang masalahnya. Bener gak sih? Makanya kita perlu belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ini loh saudara, merasa cukup dengan berkat Tuhan tidak terjadi secara natural. Kita perlu belajar dan bersandar pada Tuhan. Jadi tidak terjadi secara natural. Nggak ada. Kita ini tiba-tiba cepat puas gitu loh saudara. Dapat duit 50 rupiah. Terima kasih Tuhan, berharga. Nggak ada, lebay itu. Kita, loh kok cuma segini. Itu ada anak sekolah minggu ya, dikasih duit sama orang tuanya. Ini kamu, mama kasih 5.000 buat kolektor. Terus akhirnya di tengah jalan, duitnya hilang. Nangis ya. Terus guru sekolah minggunya lihat, kenapa kamu nangis? Iya kok, uang saya dikasih mama hilang kok. Dikasih mama berapa? 5.000. Diganti. Sudah nggak usah nangis. Ini tak kasih 5.000. Nangis ya lebih kenceng lagi. Kenapa kamu nangis? Kan sudah saya kasih 5.000. Kakak kan kasih 5.000. Iya coba kalau nggak hilang kan jadi 10. Ayo bener atau enggak? Nggak pernah puas kan? Makanya perlu belajar. Paulus berkata di Filipi pasal yang keempat. Aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Tapi jangan khawatir. Susah enggak? Susah tapi jangan khawatir. Filipi 4 ayat 13-nya begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara itu apa? Mencukupkan diri dalam kelimpahan, mencukupkan diri dalam kekurangan. Jangan khawatir. Yang penting mencukupkan diri. Kalau belum waktunya punya sepeda motor, nggak usah punya sepeda motor. Berusaha untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Kalau anak kita nggak bisa sekolah di sekolah swasta, sekolahkan di negeri. Kalau tidak bisa, ya sudah diajarin sendiri. Cari sekolah yang lebih murah gitu loh Sarah. Ngerti nggak sih? Jadi nggak harus. Jadi kita ini harus bisa milih. Ini kebutuhan atau ini keinginan. Sepupu saya tiap bulan beli handphone baru mahal-mahal 20 biji. Saya biarin dia. Mau kerjaannya jualan handphone. Ya kalau dia nggak beli kan nanti dia nggak bisa kerja ya kan. Kalau begitu beli handphone itu kebutuhannya dia. Paham maksud saya? Ya kalau kita lo gunanya buat apa coba? Ada orang handphonenya bagus. Tapi cara pakainya itu lo jadul. Zaman dulu itu kan namanya touchscreen ya. Sama dia itu bukan touchscreen, push screen. Jadi ditekan gini, terus diginiin. Kencengnya setengah mati. Sampai di depan saya sampai gindar gini kan. Sampai gindar. Itu touchscreen gini aja bisa. Gini aja lo bisa. Nggak usah sampai gini. Gini, ayo siapa? Yang kalau handphone gini sampai ke atas, ayo. Katrok banget, jadul banget. Gini aja lo Bapak Ibu, itu sudah naik dia, sudah naik gitu kan. Belajar mencukupkan diri, nggak usah iri sama orang lain, ya kan? Gitu. Biasanya, kita kok nggak punya kulkas? Oh ya, tak belikan kulkas. Pintunya kok cuma 2, tetangga 4, ya kan? Terus nanti dibelikan kulkas pintu 4, ngomong gini, tapi kamar mandi kita kok nggak ada yang di dalam ya ya? Kepengen punya kamar mandi di dalam. Wah, rumahnya direnovasi sama suaminya. Kamar mandi bukan cuma 1. Dikasih banyak di dalam. Tidurnya tapi di luar. Di pekarangan luar. Di teras luar gitu kan. Nggak perlu sih. Nggak perlu iri sama orang lain. Orang lain mau apa biarinlah. Karena berkat Tuhannya beda-beda. Belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Saya bersyukur dikasih Tuhan istri. Yang bisa ngatur duit dengan baik. Bahkan ketika kami dulu tidak punya duit. Karena anak saya terpaut 3 tahun. 1 SMA, 1 SMP misalnya gitu. Wah istri saya tuh ngatur. Biasanya anak makan di kantin sekolah gitu. Nggak boleh sekarang. Bawa bekal dari rumah.
Itu pun dibawain nasi putih, lauk minta teman-teman. Enggak ya, enggak. Enggak lah. Masa saya semiskin itu? Enggak lah. Anak saya dikasih bekal secukupnya. Pulang sekolah, saya jemput, baru mampir Adijasa ya. Kan dapat makan ya kan, dapat makan dari Adijasa, terus dikasih makan. Nanti kalau ditawarin kenal sama siapa, kenal sama almarhum yang mati. Udah, kalau nggak percaya tanya almarhum ya. Enggak lah, masa pendeta makan di Adijasa, enggak lah. Sampai istri saya itu loh pinter ya, makanya kalau cari istri itu hati-hati, cari yang pinter. Istri saya itu kalau saya ada janjian, digabungin semua satu hari. Jadi bukan hari beda, hari beda, hari beda. Kenapa? Nanti kan pulang pergi, bensinnya mahal. Jadi akhirnya diaturin tuh. Saya dari janjian sama ini, sama ini, sama ini. Dalam sehari itu. Jadi saya keluar yang paling dekat gitu. Wah janjian malam hari terakhir. Itu sama orang di Yogyakarta. Saya soalnya kan jalan terus ke sana. Enggak ya, muter Surabaya aja. Tapi diaturkan muter gini loh. Terus balik rumah. Jadi berapa orang didatangi balik rumah. Itu pun diatur sama istri saya. Jangan di jam-jam yang macet karena nanti bensinnya mahal. Jadi kita kalau janjian jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3 bawa linggis sama helm teropong ya. Diatur sama istri saya, pokoknya semua diaturin gitu kan. Wih luar biasa istri saya ini. Sampai makan pun loh istri saya itu ngatur jamnya. Pokoknya kalau pas jam makan besuk jemaat. Pas di jam makan ya kan. Jadi akhirnya kita bisa lumayan lah punya duit ya. Bukan ya, bukan. Intinya adalah istri saya itu pintar ngatur semuanya. Berusaha mencukupkan diri dalam segala hal. Bahkan istri saya kalau jalan-jalan di mall, dia lihat, bagus bajunya. Saya bilang, ambil aja, jangan mahal. Loh kan cuma ambil, bukan beli. Ambil aja, terus kamu coba, terus kembalikan. Siapa yang mau belikan ya kan? Ambil aja, kalau mau ambil. Ambil saja, nggak usah dibawa ke kasir. Tapi istri saya itu jempolan loh. Istri saya selalu bilang, enggak Pak, belum sale, nanti nunggu sale aja. Nanti sudah sale 30% ya, itu sudah 30%. Nanti aja Pak. Tunggu 50%. Iya 50% loh. Nanti aja tunggu 50 plus 20. Gitu. Nanti begitu 50, 70 tuh ambil tuh. Lagi murah. Enggak Pak nunggu aja dibelikan orang lain. Intinya adalah belajar menahan diri. Ngerti? Kepengen apapun kalau bukan kebutuhan tidak usah dibeli. Amin. Kalau saudara nggak bisa ngatur kebutuhan, jangan heran nanti terlilit utang di sana sini begitu. Jangan. Yang kedua, Tuhan ingin kita belajar apa? Bukan cuma belajar mencukupkan diri, tapi juga belajar untuk tidak khawatir. Musa berkata begini, Musa berkata kepada mereka di ayat 19 dan 20. Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Tuhan ngasih tahu gini, satu orang satu gomer, nggak boleh lebih. Tapi mereka kan ambilnya satu-satu kan masih sisa banyak tuh. Di ladang, di tanah, di luar masih sisa banyak. Tapi begitu siang, semuanya lumer habis. Satu orang dapat satu gomer. Terus Musa bilang gini, habiskan satu hari. Beberapa orang Israel nggak mau habiskan satu hari. Dimakan separuh, separuhnya disimpan buat apa? Buat besok. Padahal Tuhan sudah bilang besok dikasih lagi. Tapi beberapa orang nggak percaya, khawatir. Ya kalau besok keluar lagi, kalau besok nggak keluar, akhirnya dimakan sedikit, disisakan buat besok. Pada waktu disisakan buat besok, berulat, berbau. Mengapa kok sampai Tuhan buat berulat dan berbau? Karena Tuhan tidak ingin kita khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bersandar sama Tuhan. Doa Bapak kami bilangnya apa? Berikanlah kami pada hari ini. Bukan tahun ini ya. Bukan bulan ini kan ya. Hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita ini seringkali terlalu khawatir tentang hal-hal yang ada di depan kita. Padahal Tuhan ingin
kita jangan khawatir. Jalani hidup hari demi hari bersama Tuhan. Gak usah banyak khawatir yang macam-macam. Berapa kali saya ditanya sama orang, Pak Yakob saya ini bingung loh Pak. Bingung apa? Nanti kalau mati itu loh Pak, saya itu bingung. Lah bingung apa mati? Uang mati loh gak perlu latihan. Tiba-tiba gladi bersih gitu aja. Tiba-tiba tampil ya kan, bener gak sih? Tapi kita seringkali terlalu khawatir gitu. Udahlah, saudara itu mau mati pakai cara apapun ya nggak ada yang enak, makanya nggak usah khawatir. Saya kepengen katanya kalau mati itu tiba-tiba. Pokoknya tidur, mati gitu aja. Jadi saya damai. Saudara damai. Yang masih ngasih utang saudara itu loh nggak damai. Terus siapa yang nyaur? Siapa yang lunasi ini kan? Terus saudara bilang gini, nggak enak mati tiba-tiba. Nggak sakit kok tiba-tiba mati. Gelo saya. Nggak sempat ngajak pergi. Nggak sempat apa. Loh kalau mati tiba-tiba tanpa sakit gelo nggak? Gelo. Tapi kalau sakit lama terus mati gelo nggak? Gelo juga ngomongnya apa? Waduh kalau tahu akhirnya mati. Buat apa menderita lama-lama? Bener nggak sih? Loh orang mati muda. Bayi mati. Loh gelo nggak? Kecewa sama Tuhan. Tuhan. Bayi lo mosok mati Tuhan, belum keluar dari rahim, wis mati. Terus sama Tuhan bilang, ya udah, tak sempatkan keluar ya. Setahun mati, Tuhan masih bayi lo, belum bisa jalan, belum bisa apa-apa, mosok mati. Sama Tuhan ya sudah, tak biarin jalan-jalan dulu. Umur 5 tahun baru diambil Tuhan. Protes nggak? Tuhan masih lucu-lucunya loh kok diambil. Ya udah nanti pas pemuda diambil sama Tuhan. Protes nggak? Protes, Tuhan belum kawin loh, Tuhan mosok dipanggil Tuhan. Ya wes tak biarno kawin, begitu kawin seminggu mati. Protes nggak? Protes. Kawin punya anak, anaknya kecil baru mati. Protes nggak? Protes, Tuhan kasihan anaknya masih kecil mosok diambil sama Tuhan. Nanti anaknya sudah besar baru mati. Protes nggak? Protes, belum sempat gendong cucu. Akhirnya sama Tuhan, udah kamu nanti punya cucu. Terus mati, protes. Tuhan belum sempat lihat cucu nikah. Nanti cucunya nikah dipanggil Tuhan, protes lagi. Tuhan kepengen punya cicit. Dipanggil Tuhan gak mau, dia kepengen punya cicit. Wah, akhirnya punya cicit. Tuhan bilang, ya sudah kamu nanti mati setelah punya cicit. Tuhan kepengen lihat cicit nikah. Wah, akhirnya lama-lama kan gak mati-mati tuh. Terus protes, Tuhan udah tua gini kok gak mati-mati sih aku ini. Ya Tuhan jawab, loh kamu dulu tak panggil-panggil gak mau, tak panggil-panggil gak mau. Setelah umurmu 90 tak panggil-panggil kamu gak dengar. Ya wes gak mati-mati. Tuhan panggil gak denger-denger, panggil gak denger-denger. Udahlah Bapak Ibu, orang itu mati gak ada yang enak, setuju gak? Mau mati pakai cara apapun, umur berapapun, gak enak, gak ada kematian yang enak. Yang paling penting adalah dijalani dengan ucapan syukur. Setelah mati ada di surga bahagia bersama Tuhan. Yang penting selama di dunia hidupnya berarti gitu loh. Yang penting itu arti, bukan durasi, bukan lamanya hidup. Percuma kita hidupnya 85 tahun tapi hidupnya sia-sia, ya kan? Lebih baik umur kita 84 tapi penuh arti. Cuma beda tipis, setahun aja. Cuma beda setahun. Tapi yang paling penting hidup kita itu berarti gitu. Jangan khawatir tentang yang lain-lain. Saya mau berkata begini nih. Jika kekhawatiran bisa terjadi di tengah kelimpahan maupun kekurangan. Kekhawatiran itu bukan masalah keadaan. Melainkan kondisi iman. Orang miskin bisa khawatir enggak? Orang kaya bisa khawatir. Orang muda bisa khawatir. Orang tua bisa khawatir. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak bisa khawatir? Orang mati, tepat sekali. Cuma orang mati yang nggak bisa khawatir. Kita semua ini bisa khawatir. Berarti khawatir bukan masalah keadaan. Khawatir itu masalah kondisi iman. Saya ini pernah berada di pelayanan yang saya nggak punya duit. Bahkan kalau saya berangkat pelayanan saya masih ingat. Naik bis luar kota. Saya cuma punya uang buat naik 1 kali pergi. Naik bis ekonomi.
Nggak ada AC-nya. Istri saya sampai bilang, loh Pak, ini kamu keluar kota. Kalau nanti setelah khotbah, ternyata nggak ada persembahan kasih, gerejanya kecil bagaimana? Nggak apa-apa, jangan khawatir. Nanti saya pamit terus 20 kali supaya mereka ingat. Gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, nanti jalan kaki. Pokoknya waktu saya jalan kaki, kamu jangan sampai pangling ya. Nanti saya turun 10 kilo soalnya kamu jangan pangling. Saya pernah berada di posisi nggak punya duit. Nangis, berlutut di hadapan Tuhan. Istri, anak saya nggak bisa minum susu. Nggak ada duit, khawatir. Ada duit juga khawatir. Makanya khawatir itu bukan masalah ekonomi. Itu masalah hati. Hati saudara bersandar nggak sama Tuhan? Setelah mencukupkan diri dalam segala hal, sudah belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Jangan gini, hidupnya mewah-mewah. Terus khawatir bersandar sama Tuhan. Ya salah lah, buat apa? Tidak usah menciptakan kekhawatiran. Dengan cara hidup cukup. Mencukupkan diri dalam segala hal. Nggak apa-apa, orang lain makannya di kafe, biarin. Kita makan di warung, bila perlu makan di rumah. Nggak usah ikut-ikutan orang lain, biarin aja. Nah setelah kita mencukupkan diri, masih ada kekhawatiran, bersandar kepada Tuhan. Jadi Tuhan menguji yang pertama, belajar untuk mencukupkan diri. Yang kedua, belajar untuk tidak khawatir. Yang terakhir saudara, belajar untuk beristirahat. Saya bacakan ayat 29, dikatakan demikian. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu, perhentian itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Tuhan membuat aturan beda pada waktu hari Sabat. Sabat kan semuanya nggak boleh kerja. Maka 1 hari sebelum Sabat boleh ngambil 2. Kalau biasanya 1 hari 1. Sekarang 1 hari boleh 2, yaitu hari sebelum Sabat. Nanti 2 ini langsung dimasak sekaligus supaya besok tidak perlu mengambil lagi dan tidak perlu memasak lagi. Pada waktu 2 dimasak sekaligus kan masih sisa itu. Berulat atau tidak? Ternyata tidak. Karena Tuhan sudah ngatur. Tuhan sudah ngatur bahwa nanti Sabat nggak perlu ngambil. Saat Sabat itu tempatnya kita untuk istirahat. Itu beberapa teolog liberal yang tidak percaya Alkitab maksudnya. Jadi orang-orang pinter teologi tapi nggak percaya Alkitab. Itu menolak kalau mana ini mujizat dari Tuhan. Katanya ini bukan roti dari surga. Itu adalah binatang-binatang di padang gurun yang ini makan tanaman padang gurun. Jadi ditusuk-tusuk sama binatangnya malam hari. Jadi keluar getahnya. Lalu getahnya itu pada waktu malam hari kan dingin banget kan. Pagi-pagi hari ngumpul-ngumpul semua. Terus orang Yahudi nggak tahu. Oh ini dari surga, dari surga. Padahal bukan. Itu menurut orang-orang liberal itu. Tapi saya tahu orang-orang itu salah sih. Kenapa salah? Masa serangga itu bisa lihat kalender kapan Sabat, kapan nggak Sabat ya kan? 1 hari sebelum Sabat itu kerja keras ya, lembur dia, nambah tukang dia. Jadi biasanya kalau hari biasa dia cuma gini. 1 hari sebelum Sabat, pas Sabat serangganya ikut merayakan Sabat, nggak kerja dia. Ya enggak lah. Ya memang ini mujizat dari Tuhan, amin. Tuhan memang pelihara, tapi Tuhan kasih 2 kali lipat. Supaya kita itu bisa istirahat. Waktu Sabat gak usah bingung tentang ini, itu. Sabat itu waktunya istirahat. Buat kita udah gak usah mikirin kerjaan ini, kerjaan itu. Kecuali kalau kerjaan saudara itu gak bisa ditinggal. Misalnya dokter, terus ada pasien kritis misalnya ya kan. Mau mati gitu. Saudara dipanggil, tolong dok, datang dok. Wah. Ini Sabat ya, saya orang Kristen nih. Tolong kasih tahu pasiennya ya. Suruh nunggu besok aja. Ya pasti matilah. Kalau kita dokter memang harus menangani ya sudah lah. Bener gak sih? Tapi kalau tidak wajib, tidak mendadak, tidak darurat.
Udah nikmati aja. Jangan bingung, iya tapi nanti kalau nggak buka toko nanti kasihan, nggak dapat tambahan penghasilan. Masa Tuhan nggak bisa pelihara kita sih? Tuhan bisa kok pelihara kita. Tuhan bisa pelihara kita. Makanya kita belajar untuk tenang, saudara. Kalau dalam kalimat saya begini, beristirahat secara intensional, secara sengaja, merupakan salah satu disiplin spiritual, disiplin rohani. Kita belajar untuk beriman dan menikmati karya Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk minggu saya tidak kerja, itu artinya kita sedang berkata begini, aku beriman Tuhan pelihara saya. Aku beriman Tuhan yang utama dalam hidupku. Kapan sih kita ini bisa berharap sama Tuhan sepenuhnya? Yaitu pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur, kita ini tidak punya kontrol atas hidup kita sama sekali. Benar nggak? Pada waktu kita tidur apapun bisa terjadi. Digigit nyamuk aja nggak terasa kok. Apapun bisa terjadi. Tapi mengapa tidur kita bisa tenang? Di sini ada nggak yang nggak bisa tidur? Khawatir terus. Saya pernah pulang rapat gereja, ditanya sama istri saya, "Pak, tadi apa hasil rapatnya yang perlu didoakan?" "Oh ya, harus bayar kontraktor 3 bulan lagi." "Berapa Pak?" 1,4 M. Wah, besar ya Pak ya, 3 bulan? Iya. Terus saya sikat gigi, tidur. Istri saya tanya, "Loh Pak, kamu kok bisa tidur?" "Loh kenapa?" "Uangnya kan 1,4 M itu utangnya." "Loh memangnya kalau saya nggak tidur besok lunas?" "Besok tetap nggak lunas kan? Lebih baik saya tidur dulu, besok bangun, pikirannya seger, mikir lagi." Ngerti nggak sih? Udah tidur aja, belajar tenang, istirahat. Tuhan menjanjikan apa? Rahmatnya selalu baru tiap hari, setiap pagi. Karena Tuhan sudah tahu kita ini kalau malam lowbat semangatnya. Ngerti gak sih? Baterai kita itu sudah merah ibarat handphone. Kita ini sudah lowbat. Kita ini merasa kayak Tuhan capek hari ini Tuhan. Tuhan mau ngomong gini, udah capek ya? Iya, tidur aja. Besok pagi dikasih rahmat yang baru. Besok seger lagi, malam capek lagi nggak apa-apa. Tidur aja. Besok dikasih kekuatan yang baru. Tuhan itu kepengen kita itu di recharge terus. Di charge seperti handphone itu loh saudara. Di charge terus. Datang ke Tuhan di charge. Baru aktif lagi. Datang ke Tuhan di charge gitu. Bayangkan seandainya kita dikasih Tuhan power bank. Nggak butuh Tuhan kita. Seminggu sekali baru butuh Tuhan, bener nggak? Enggak sih, Tuhan nggak mau kita gitu. Tuhan mau ketemu kita setiap hari dan memberi kita kekuatan yang baru. Tuhan tidak mau kasih kita kekuatan yang lama-lama gitu loh. Makanya 1 hari dikasih baru, 1 hari dikasih baru. Saya dulu pernah praktek pelayanan di satu gereja, makanannya jarang baru. Makanya tiap kali saya membaca rahmatnya selalu baru. Saya bertanya-tanya kenapa makanannya nggak baru ya saudara ya. Jadi dipanasin terus. Dari kuah itu sampai jadi sambal goreng. Kuahnya habis. Nanti sampai jadi sambal goreng berhari-hari, permisi ya. Itu sampai ada tambahan jamur putih-putihnya itu loh. Topping di atasnya, tambahan jamur. Sampai kita kalau ngambil gini, diambil atasnya dipinggirin dulu. Bawahnya kita ambil karena nggak ada jamurnya. Tapi bukan berarti nggak ada bakterinya loh. Ya udah dimakan terus. Kita namakan itu fosil. Karena makanannya seminggu 2 minggu baru ganti. Tapi bersyukur ya, Tuhan kita itu nggak suka manasin-manasin gitu. Tuhan kita selalu seger. Tiap pagi dikasih rahmat yang baru. Amin. Makanya kalau malam tidur aja, nggak usah khawatir. Ya. Saya akan tutup dengan mengingatkan kita. Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, maafkan ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Tuhan itu menyediakan Sabat supaya kita bisa beristirahat. Bukan manusia untuk Sabat, tapi Sabat untuk manusia. Supaya kita bisa beristirahat
Dan bagaimana kita bisa beristirahat, meyakini bahwa Yesus Tuhan atas hari Sabat. Maka kita bisa tenang di dalam Tuhan yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya selalu menenangkan diri saya begini Bapak Ibu. Persoalan saya yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di kayu salib. Ketakutan saya yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan dalam kubur yang kosong. Karena itu persoalan saya sudah dibereskan yang terbesar, ketakutan saya sudah dikalahkan yang terbesar, saya tidak perlu mengalami ketakutan. Saya tenang karena saya tahu saya bisa beristirahat di dalam Tuhan. Siapa di sini yang hatinya lagi kemerungsung, pikirannya nggak bisa tenang, bingung ini, bingung itu, nggak bisa tidur. Hari ini Tuhan mau berkata, tenang ya, tenang, semuanya tenang. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal, ubah pola hidup kita, belajar untuk tidak khawatir, dan belajar beristirahat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan lagu Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku. Dan kita tahu walaupun badai bergelora, tapi kita tahu Tuhan adalah Bapa yang kekal. Kita bisa tenang di dalam Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Siapa yang datang hari ini dengan ketakutan, kekhawatiran, tapi selama mendengarkan firman Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk terus percaya. Mungkin engkau capek menghadapi hidup dari hari ke hari. Tapi siapa yang berani berkata, Tuhan, aku mau belajar mencukupkan diri, cukup di dalam Engkau. Belajar tidak khawatir, belajar tenang di dalam Engkau. Saya mengundang kita untuk mengangkat tangan dan pujikan bagian refnya bersama-sama. Di
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Bukan cuma umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kalau selama ini kami gagal dalam ujian iman, baik ketika kami kekurangan maupun kelimpahan, kami gagal mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami mengikuti taraf hidup dunia ini, sehingga kami terlilit hutang, selalu merasa kekurangan karena kami tidak pandai mengatur kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami mudah iri dengan orang lain yang lebih kaya, yang terlihat lebih diberkati daripada kami. Ampuni kami dan ajar kami untuk puas dengan berkat Tuhan bagi kami. Belajar untuk tidak khawatir, percaya kesusahan sehari cukup sehari, percaya bahwa Tuhan memelihara kami setiap hari. Dan tolong kami supaya kami bisa tenang di dalam Tuhan. Kami tahu keadaan negara kami sedang tidak tenang, bisnis sedang goncang ganjing tidak karuan, tapi kami tahu Tuhan bisa dijadikan tempat sandaran. Kami mau tenang karena persoalan kami terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di kayu salib. Ketakutan kami yang terbesar yaitu maut, kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Karena itu kami tenang di dalam Tuhan Yesus, Tuhan atas hari Sabat itu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya tiap kali kami khawatir, tiap kali kami serakah, tiap kali kami takut, tiap kali kami tamak, Roh Kudus menjaga hati kami supaya kami bisa terus tertuju kepada Tuhan dan puas dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati kita.